Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal masjid lis-salatil maghribi faradallahu ala hadhil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan pada Abu Tunku Imam Syekh Masjid, yang kami muliakan panitia pengurus harian masjid, dan teristimewa kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meniatkan i'tikaf dan juga untuk mengisi kekosongan di malam yang berbahagia ini, berhubung guru kita berhalangan, maka sejenak marilah kita merenungkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bertambah keimanan kita, keyakinan kita, menghilangkan keraguan-raguan kita, menghilangkan waham-waham kita yang sekarang banyak sekali di media-media, yang kalau seandainya kita tidak benar-benar memahami tentang ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma'nya para ulama, tentulah akan timbul keraguan-raguan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyahli getanyo tanah cekat tentang keyakinan. Tentulah makna keyakinan hanjat bak getanyo waham. Tidak boleh pada seseorang itu syok atau ragu. Bahkan kalau berbicara tentang akidah, menyatakan pegah ke akidah, mudan hanjir. Berbeda dengan pemahaman dengan fikih. Tingkat don kasah buat tingkat don. Tapi kalau kita kembali kepada akidah, menyatakan elok ke akidah, menyegolom ikut. Kalau belum naik kepada tingkat kepada keyakinan, menyogolom ke 100%, nyogolom sah iman gedai. Makanya pegah sering guru-guru kita menyampaikan, belum sah iman seseorang itu kalau dia masih taklid. Golom sah iman tidak orang apabila iman goknya manteng taklid. Walau memang keyakinannya itu menyeistilahkan lang kita, lang bahasa Aceh,
walau kata ku, walau kata tak ke, tetap keraguanku tidak aku berpaling daripada apa yang ku yakini ini. Golong sah iman menyemantan taklid bagok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keyakinan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang Kristen umpamanya, tak pegah ke orang Kristen. Kalau seandainya dia masih ragu di dalam pemahamannya, dalam ilmu kekristenannya, manteng syoi, berarti imannya belum sempurna. Kalau makna iman pada mereka. Kalau seorang Katolik pun demikian. Kalau seandainya dia masih ragu, menyata pegah masa umai long sang ku patih hata Islam, masa ada pegah, maka keyakinannya di dalam Katolik belum benar. Begitu juga halnya Hindu Buddha. Kalau seandainya di dalam keyakinannya, di dalam keyakinannya orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha masih dia umat sang agama Buddha, pinya sih ikut lawak Hindu, ikut lawak Buddha, umat agama Hindu pun kayaknya benar juga, berarti keyakinannya belum benar. Itu kalau kita bercerita kepada tak pegah kepada keyakinan. Nyamnya tadi cekal kepada keyakinan. Be'eled mengahumah dengku ke pegah na iman dengku. Keyakinan. Begitu juga seseorang yang apabila di dalam Islam dengku ada tersirat hatinya kepada kebenaran, butuh ya talain dengku, tentang akidah. Berbeda dengan sosial, beda dengan budaya dengku, itu lain. Tapi menyangkut dengan keyakinan, seseorang apabila dalam keyakinan gedanya orang Islam manteng agak tewaham temanteng holain, ini harus kita tahu benar, harus betul-betul ini pahami abu nengko sekalian. Berarti iman gedanya nyan golom sempurna, iman gedanya udah bekah juga golom tah. Itu kalau seandainya masih ada terlintas pemikiran kita kepada untuk mengiyakan sesuatu yang diyakini secara akidah oleh orang-orang lain. Nyo yang harus garis bawahi abu tunggu sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Lalu untuk meyakinkan adanya nabu, untuk tak yakin terhadap itu semua, mari kita melihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ini yang saya catat hanya beberapa ayat Allah. Kebetulan sekarang ini sedang marak-maraknya di berbagai media, tidak dengar danyo, bahkan hadis yang kali kita baca berokonino kai pegah kala dan lain sebagainya, bahkan ada yang mengatakan itu menjadi hadis-hadis palsu dan lain sebagainya, banyak sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada agama Allah, yaitu agama Islam. Dalam surah Al-Anbiya, nepegah oleh Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Allah nepegah bak Nabi Muhammad. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, yang ini adalah merupakan Allah nyatakan dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang bahwa tidak aku utus engkau wahai Muhammad, tidak aku utus engkau wahai Muhammad, dan tidak aku utus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, illa nuhi ilaiha, melainkan diwahyukan aku wahyukan kepadanya, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali saya. Ini kata Allah dalam Al-Quran, sampaikan kepada Nabi Muhammad yang bahwa tidak aku utus nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Hana lo ngutus nabi-nabi sebelum kata hai Muhammad, daripada rasul, mulai daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, bahkan secara garis besar kita katakan 124.000 nabi
Tidak aku utus melainkan telah aku wahyukan kepadanya, yang bahwa tidak ada Tuhan kecuali Ana, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah. Berarti kalau kita melihat kepada Islam, Islam itu bukan agama baru. Islam bukan saja agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi Islam adalah agama-agama sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Allah Muhammad, adalah untuk memperbaiki kembali agama-agama yang sudah diselewengkan. Nyan dengku pegah di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada orang yang mengatakan, mana godongku pegah agama selain Islam? Kalau saya pelajari dalam berbagai riwayat, itu adalah pengambilan daripada sebuah nama keturunan. Ada yang pengambilan daripada sebuah nama tempat dilahirkan. Umpamanya seperti sebutan Yahudi di dalam Al-Quran. Itu sejarah mencatat. Kaki catat sejarah asal kata daripada salah seorang daripada anak Rasul, yaitu anak Nabi yang namanya Yahuda. Dari sanalah asal kata menjadi yaitu bangsa Yahudi. Nyamnya tacoknya akidah tayon, ya. Kita menyampaikan ini sesama Islam, nyota pegah dan sesama Islam untuk tak yakin roh tu. Baik sampai untuk isi pikiran kita kepada selain daripada Islam. Lalu bagaimana dengan berkaitan dengan Nasara? Itu juga sejarah sudah mencatat. Nasara adalah merupakan satu tempat di mana Nabi Allah Isa itu dilahirkan, yaitu yang disebut dengan Nazare. Sehingga dari kata itulah menjadi asal kata menjadi Nasara sampai kepada Nasrani. Nyan yang harus kita pahami lagi tanyo, yang bahwa itu adalah merupakan asal kata daripada sebutan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melihat ayat Allah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang ayat Allah ini terkadang tidak disampaikan dan tidak disebutkan di dalam kitab-kitab selain daripada Al-Quran yang sudah diperbaharui. Tapi punya kitab-kitab Injil lama, kitab Taurat yang dulu, itu semua disebutkan. Sehingga banyak orang, para pendeta yang memang sudah benar-benar memahami tentang yaitu ajarannya dan ajaran Islam, mandung ke dalam Islam. Kebanyakan di antara mereka masuk Islam. Mana orang Islam damang Kristen go nyankan orang ahli dalam Islam go. Orang-orang yang hanam hoja, orang-orang yang masih yaitu belum, masih ragu-ragu dalam keimanannya, atau orang-orang yang masih membutuhkan sesuatu yang lain yang tamang Kristen. Kita melihat di dalam ayat Allah, kibane pegang oleh Allah dalam surah As-Saff. Ini dalam surah As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Ingat oleh Muhammad pada saat Nabi Allah Isa anak Maryam. Pada saat berkata oleh Nabi Allah Isa anak Maryam. Jadi Allah nepegah bak Nabi Muhammad, tak ingat ligata hai Muhammad, idh qala Isa bin Maryam, pada ketika Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israelnya kan orang-orang keturunan daripada Ishak, keturunan daripada Yakub, semuanya yang diteruskan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah Rasul kepada kamu. Lungnya adalah Rasul yang Allah utuskan kepada kalian setelah nabi-nabi sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Kibampom ko nepegah le Nabi Isa, nepegah le Nabi Isa, saya ini adalah seorang rasul,
musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Leonyo adalah Rasul Allah yang membenarkan apa-apa yang ada di sisiku dan apa-apa yang ada sebelumku minat Taurat, daripada kitab Taurat. Jadi Nabi Allah Isa membenarkan kitab Taurat yang Allah kalian petrun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa membenarkan kitab sebelumnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nyo ayat Allah tunggu. Maka be itu syok lagi tanya. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati. Dan yang paling penting loh, menjadi catatan bagi kita yang sekarang sudah diakui oleh pendeta-pendeta. Tunti kurang 6 nunggu. Seorang pendeta Paulus masuk Islam pada saat dia menemukan kitab Injil yang asli ini. Yang Nabi Allah Isa itu membenarkan adanya nabi yang akan bangkit di akhir zaman. Lang Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku, kata Nabi Allah Isa, adalah rasul yang membenarkan, yang memberi kabar, yang pegah berita dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang sesudah aku. Nyogo sebut dalam Al-Quran, juga itu banyak disebut dalam, yaitu Injil-Injil yang butuh Injil, tunggu. Itu disebut di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bi rasulin ya'ti min ba'di, dengan seorang rasul yang datang dia sesudah aku. Nyogo Nabi Allah Isa, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syok teman-teman, kepada agama yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Allah Muhammad, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana pada saat dia mendirikan Ka'bah, juga dia mengakui sebagai dirinya sebagai, yaitu supaya Allah nanti membangkitkan, yaitu keturunanku di tanah Mekah ini, orang-orang yang muslim, orang-orang yang menyerah diri kepadamu ya Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam gepegah tentang Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kita ragu tentang Islam? Hana pusyok menyatakan pegah na abu dong. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itulah Islam. Yang apakah hana lain kok? Hana lain. Man nengkuna ko agama lain, menyahiragu nengku terhadap agama Islam. Berarti ada agama selain daripada Islam, berarti iman kita nengku masih dipertanyakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah melanjutkan di dalam surah, dalam ayatnya, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul ilmu baghyan bainahum. Ya, cin pahami dengan ayat Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah itulah Islam. Berarti pengakuan Allah, Islam itu sudah sejak dari Allah Adam alaihissalam. Dalam ayat wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidak menyelisihi oleh orang-orang yang sudah diberikan kepadanya kitab, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali sesudah datang kepada mereka ilmu, tujuannya dia adalah menyelisihi karena kedengkian di antara mereka. Kenapa dia menyelisihi? Pakon hai patih nunggu. Apa sebabnya tidak percaya? Baghyan bainahum, karena kedengkian mereka di antara satu sama lain. Ini ada gekeun baghyan bainahum, karena kedengkiannya. Tapi coba kita pelajari bagaimana para rahib-rahib yang mengakui tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan lagi maksudnya. Orang Yahudi punya kitab, orang Nasrani punya kitab. Apa yang terkandung di dalam kitab Yahudi itu juga ada disebut di dalam kitab Nasrani. Menanggekeun ayat Allah.
Masih terpegang orang-orang Yahudi dia memegang kitab Taurat. Ini dulunya berujih tunggu. Bukan setelah bangkitnya Islam. Itu dulu kata Allah. Orang-orang Yahudi dia punya kitab. Yang dulu tunggu. Sebab sekarang tunggu ada orang yang kadang-kadang ayat-ayat mansoh pun kagak baca tunggu. Sehingga itulah sebagai yaitu senjata orang-orang liberal tunggu untuk kepelemah katanya. Ya? Ayat yang sudah mansoh itu umpamanya lagi kita dengar ada ayat Allah, wahai Muhammad, pada saat Nabi Muhammad pertama sekali membawa baru-baru Islam itu bangkit di tanah Mekah, apa kata Allah? Gahli Allah menuk, Muhammad, jangan kamu cela Tuhan-Tuhan mereka. Nanti mereka akan mencela Tuhan-Tuhanmu. Itu juga menjadi salah sabuh dongku yang bahwa menjadi suatu senjata orang-orang yang mencoba yang bahwa ada agama selain daripada Islam dengan ayat tersebut. Sebabnya dipegang oleh Allah dalam Al-Quran, jangan kamu cela Tuhan-Tuhan mereka, nanti mereka akan berbalik mencela Tuhanmu. Sang-sang mupum ada kepegah lagi oleh Allah. Sang Tuhan na dua bu, sang ada mufhum ayat Allah. Padahal itu sebagai dakwah utama Nabi. Sebelum Nabi punya kekuatan, tapi setelah itu Allah turunkan ayat perintah perang. Lehnya turun ayat perintah perang, sehingga ayat tersebut gekun mansuh, dinasih oleh ayat-ayat yang ayat perintah perang. Nyan ko yang harus sekaji kita nyo. Kita pelajari asbabun nuzul ayat Allah, sehingga ada yang hansyok dan ku tebak ayat Allahnya mentambung dari asbabun nuzulnya, sehingga beginilah pemahaman ayat Allah. Nalom yang kun kibang kun ku kan Islamnya agama muda gitu kalau dulu di itu orang agama-agama Yahudi itu setelah Nabi Allah Musa alaihi salam ada orang yang membelot. Padahal jelas-jelas sungguh Samiri itu orang pertama yang membuat sesembahan kepada seekor lembu. Tapi setelah Nabi Allah Musa newo dari Tursina, nekun lin Musa, wahai Samiri, kenapa engkau lakukan ini? Ada bahasa tanya gepejah dalam sejarah menurutku. Hai Musa, kakeh roh long pobot. Saya akui kesalahan saya ini, tapi pengikut cukup banyak kan, karena ada satu keajaiban yang diberikan kepadanya. Ada yang riwayat pegang Samiri ini dia ada melihat bekas pijakan kuda malaikat pada saat malaikat setelah mereka itu lepas daripada kejaran Fir'aun. Itu mecok tanah bekasan pijakan daripada kuda malaikat pada saat malaikat tersebut dia menyeberang lautan supaya kuda-kuda Fir'aun ikut bersamanya. Sehingga gecok tanah itulah yang membuat satu keajaiban yang luar biasa. Tanah bekas tapak kaki malaikat. Ada yang meriwayatkan yang bahwa Samiri itu adalah seorang anak zina, yang sebahagian mengatakan dia adalah dibuang ke suatu tempat sehingga malaikat yang menjaganya. Dia pegang jaga oleh malaikat tiba umah hayatan yang sehingga datang malaikat geba makanan dia berikan sesuatu sehingga Samiri ini melihat bekas telapak kakinya malaikat, bekas telapak kaki kudanya malaikat yang disebut dengan hayyah gucuk, di mana dia letak jadi hidup dia. Gepoduk bak anak batai imusu, gepoduk bak kaya imusu. Sehingga setelah yaitu Nabi Allah Musa berangkat ke Tursina, rupanya tanah itu masih ada. Tanahnya mentengan
sehingga diletakkanlah dia itu di mulut lembu yang dibawa dari bawaan, yaitu negeri Mesir, dari rampasan milik Raja Fir'aun. Pat yang gepuduk li samirinyo imuthu danonya, sehingga banyak orang terpengaruh, sehingga asal muasal penyembahan daripada yaitu sapi adalah yang dilakukan oleh Samiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kembali kepada sejarah dasar loh. Kenapa ada orang menyembah api? Qabil tunggu. Setelah lari dia ke negeri Rum, setelah dia membunuh adik kandungnya sendiri, lepoh adoan, karena dia takut kepada ayahnya, dia melarikan diri. Sesampai ke negeri Rum, dialah orang yang pertama yang mengajak orang untuk menyembah api. Putrai pegah le Qabil. Wahai penduduk-penduduk Rom, betapa legata yang bahwa tahu enggak kamu itu Tuhan siapa? Tuhan itu adalah api. Saya melihat sendiri yang mengambil kurbannya adik saya adalah api. Nyandi ke Qabil. Maka di negeri Rum, orang yang pertama menyembah api yang dibawa oleh Qabil. Padah dengku sumber agama yang lain yang orang mengatakan ini benar, ini adalah merupakan perantaraan, enggak ada. Nah, orang ke mana perantaraan mandum begahan. Lagi pusok iman gedanyo, lagi orang Islam ci, ya cuma teh Hajar Aswad ke begah. Begitulah orang-orang yang meragukan yaitu kepada kita. Padahal kalau kita kembali kepada sejarah, kepada sejarah yang bahwa asal muasal itu semua daripada orang-orang yang melari daripada kebenaran. Nyo abu tungku sekalian yang harus diyakini dan dipahami. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Allah nepegah, "Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Dia sudah tahu isi kitab, kai baca tahu kitab, tetapi mereka itu tidak ada lain tujuannya adalah baghyan bainahum. Karena dengki, karena dia tidak senang kepada orang Yahudi, dia tidak senang kepada orang Nasrani, kemudian dia apa yang isi dalam kitab Taurat dia tidak percaya, apa yang terkandung di dalam kitab Injil dia tidak percaya, yang semua itu sudah Allah rangkulkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nepegah li Nabi, ana awalan nasi bi Isa bin Maryam. Saya ke Nabi Muhammad. Ana awalan nasi bi Isa bin Maryam fit dunya wal akhirah. Saya ke Nabi Muhammad adalah manusia pertama di dunia yang sangat mencintai Nabi Isa anak Maryam, dan di akhirat. Pengakuan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semua nabi-nabi nekele Nabi Muhammad itu satu bapak. Mandum nabi-nabi taboyah. Keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mandum. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan a'yun. Doa Nabi Ibrahim. Ini pegah di Nabi yang bahwa semua nabi-nabi itu satu ayah. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu yang berbeda-beda dan agama itu satu. Dan agama itu satu, bukan Nabi. Mandum Nabi sabohyah bukan. Nabi Muhammad yang bukan. Tetapi ibu yang berbeda, sedangkan agama satu, tidak ada beda. Agama ada, itulah Islam. Nyota pegah keyakinan, tapi kalau kembali kepada bernegaranya lain cerita, nyota pegah katanya beryakin keimanan rote tentang Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan akhir-akhirnya? Baru-baru saja tak lewati 2 urut. Sudah kita lihat bagaimana
sejarah tentang memperingati tahun baru tersebut, asal muasal tahun baru tersebut, yang kalau seandainya seseorang itu dia melakukannya, apakah dengan tidak dia sadari dia sudah membenar sesuatu selain daripada agama Islam. Salah na akidah aku. Tapi kalau bercerita sosial budaya, lang Islam nengko gedidik nengko, lang Islam go purno. Orang yang bukan Islam, tetangga dekat kita saja, kalau dia meninggal geyu kunjung menyelang Islam. Tapi bercerita kepada akidah, nyohana toleransi nengko. Berkaitan dengan akidah tidak ada hana-hana mo'o, hana cerita, hana-hana mangat nengko. Nyan menya kepada akidah. Akidah itu adalah suatu keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyahilung nombegah je nunggu. Mutingat ku ketan ketun baru yan. Tingat ku. Mandengku na memperingati mari kita wirid di akhir tahun. Ilung mutingat ku ada yang. Nombegah aja. Apakah salah yang dilakukan? Enggak juga. Menyahlung pegah hidayah nunggu, menyita pegah hidayah. Setiap hari Jumat kami wirid suratul Kahfi. Setiap malam kami wirid surah Yasin. Setiap pagi kami wirid Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Waqi'ah. Malah kamu hana viral hidayah darulum dari tahun 2019 saat orang-orang kau mengatakan pada pegah hanjir mentapan, hanjir nyo sabak kalewat ko. Kada je dah pegah beje kriah. Insyaallah alhamdulillah ko. Kamu melaki tabiba Allah dari tahun 2019, 2020, 2021 aktif di dayah seperti biasa. Dan semua orang tahu. Cuma saya dayah kamu hana viral nunggu. Hana viral, hana meyak pegah. Kamu hana meyak denganyo, hana pegah. Kamu memohon kepada Allah, yakin 100% nunggu. Hakul yakin. 10 boh ayat surah Al-Kahfi yang pertama. Jangankan karona nunggu gepegah li Nabi. Penyakit pada saat bangkit Dajjal besok. Kita tidak terpengaruhi oleh Dajjal. 10 boh awal surah Al-Kahfi. Apabila seorang yang mulazamah dengan suratul Kahfi, beile tapegah karona nunggu, beile tapegah karona. Penyakit yang akan dibangkitkan oleh Dajjal nanti satu saat pada saat Dajjal bangkit pun Allah akan lindungi orang-orang yang muladhamah dengan suratul Kahfi. Itulah keyakinan kepribadian saya yang thabi-thabi long sampaikan kepada santri-santri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin bertanya-tanya dengan momen-momen yang tersebut di WA pada saat akhir tahun. Apakah itu enggak termasuk dengan memberi suatu putra tapegah ikun leawak pegah hani peringati tahun baru, tetapi dia membuat satu acara-acara lain yang itu merupakan satu bentuk termasuk bahagian daripada perayaan atau itu bukan. Tapi yang jelas sebahagian-bahagian katanya orang Islam yang bahwa di akhir tahun itu dia membuat sesuatu momen-momen lain yang walaupun kadang itu merupakan tidak arahnya kepada memperingati tahun baru. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanda tanya bagi saya dan mungkin pada bapak-bapak sekalian, apakah itu menyangkut dengan memperingati tahun baru atau bukan? Tapi bagi saya cuek menteng. Dahsyat yang tahun baru Islam udah. Oh wate uro Arafah dong. Uro Arafah. Nah hantingat kedanya kepada bagaimana fadilahnya puasa di hari Arafah 1 sampai 9. Nah tingat dong. Atau lalu kedanya ngonggol tian dong. Ba uro Arafahnya, uro di mana sangat besar kelebihannya diberikan oleh Allah. Sampai-sampai seorang perempuan pun nunggu menyatengah ke puasa, jetulah ajakan suaminya. Nyandip raya fadilah uro Arafahnya. Kiban katanya nunggu wati uro Arafahnya. Atau hanya kecil-kecil saja, tidak bisa kita budayakan secara menyeluruh. Timbul tanda tanya nunggu. Hari 10 Muharram nunggu.
Apakah hanya sekedar suk baje adat tayuja anak-anak mit santri di daerah-daerah atau di sekolah-sekolah, apakah cukup dengan itu saja? Tak peringati satu Muharram nuku. Yang timbul juga pertanyaan. Lalu bagaimana dengan yaitu memperingati Aidil Fitri yang geyu komandangkan kalimah-kalimah takbir? Mungkin si agak paduk drone nungku yang naik no di masjid. Yang lain lihanyan kalalongan maksiat lain. Tapi kenapa di akhir tahun ini sang habis-habis memperingatinya nungku? Itu juga menjadi timbul tanda tanya yang jangan sampai menyelenceng dengan akidah kita. Yang tak tanya kedua tabu tungku sekalian, tak jawab kedua. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita? Kamantap Tuhan. Maka jihlun pegah habu tungku sekalian, tanya alhamdulillah di masjidnya kabut sambung-sambung. Kabut sambung-sambung. Tapi menyamanteng galak te model dengar lagi haba TikTok ngo. Galak tanya yang suum-suum menteng. Kenapa ngo? Kalau tanya orang yang galak tu, yang sambung-sambung ada tak galak tu. Mesti lagi lung tu membuat ngo. Nya lung tu membuat sampai terakhir tinggal orang paduk draw ngo. Tapi lainnya ramai lelong. Tapi saya tidak merasa yang bahwa pada saat mundur jamaah tinggal lung hotel lung hidayah kelas 1 kelas A tirtuh 27 draw nunggu gelah 7 tinggal kamu 16 draw. Enggak heran nunggu sehingga banyak orang yang dia hanya membaca di awal saja, di ujung hanali nunggu. Maka itulah penyebab kadang-kadang kita menjadi taklid nunggu dalam akidah, han berkesenambungan. Nah juga saran-saran dari jamaah pada saat buat membosankan truk bak bahai tayamum, truk bahai tayamum tengku tak pergrup antang tengku je bahai tayamum contoh tang bahai tayamumnya ana penting. Itulah penyebab yang bahwa pertama barakah tanya dalam menuntut ilmu enggak ada tak pergrup padahal begitu penting bahai tayamum. Tapi kita bayangkan mentong putih tayamum. Ia punya masjid jami'nya setek jalan penuh ia. Pernahkah terbayang kita pada saat yang sakit nunggu? Yang karena rencana ada sakit dengan mayang ayu nunggu. Padahal pada saat sakit di sana kita letak melakukan hukum-hukum bertayamum. Tapi nai alangku sang hana menarik sagai nunggu bahai tayamum. Punya hidayah menyekat truk bak bahai nikah nunggu ku alai. Tapi hati truk bak syarat-syarat saksi karena mangat li ibagah ma pikir mangat dan lagi pun begitulah yang sehingga seseorang itu salah dalam memahami ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian ulun menyampaikan kepada para jamaah sekalian, banyak didorong di masjidnya nku kejit kerame urang mangat bak salah sabuh fasilitasnya memuaskan, maka dasarilah dengan keikhlasan bak nemita ilmunya. Sebab sarana prasarananya memang pendukung juga gure-gure menyata pegah. Bersyukurlah kepada Allah yang kenang tumubur ino jamaah ramai nunggu. Banyak orang yang mendengar mamnya lagi lung tumubur di jamaah nunggu walaupun lelepat lung tumubur maka bersyukurlah nunggu. Sehingga ini salah satu pendorong yang memberi motivasi kita, sehingga ilmu yang diserapkan oleh para guru kata tepu amandum. Mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan pada Bapak Nasir yang sudah mengabadikan setiap ilmu guru yang disampaikan. Mudah-mudahan kadang-kadang siraga untuk dia baca, dia dengar, inilah merupakan menjadi pahala buat beliau. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.